pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadirannya nih. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Oh, banyak ya. Siapa aja yang gak hadir? Kenapa tuh mereka gak hadir? Ada yang tahu? Ada yang sakit ya. Kalau yang sakit semoga kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan malas itu semoga hilang malasnya. Amin. Nah, ayo bangun dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kita SBG dulu ya. Oke, Guru. Oke, Ibu ini ngajak semangatnya nih. Gimana sih semangatnya pagi ini? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar nih. Ada yang masih ingat gak sih kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya, apa mungkin? Tentang karakteristik individu. Ya, benar ya. Tentang menghargai karakteristik individu. Nah, ada yang tahu gak sih contoh dari menghargai karakteristik individu itu seperti apa? Saya Ibu. Ya, silakan. Tidak membuli teman Ibu. Iya. Saya mendengarkan teman ketika berbicara. Iya, benar sekali. Apa lagi, Daya? Tidak mengganggu teman. Iya, benar ya, benar semua ya. Nah, jadi berarti anak-anak sudah tahu ya. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke tema baru nih. Temanya yaitu kebersamaan sebagai warga negara. Oke, nah nanti ini tema baru kita ya, yaitu kebersamaan sebagai warga negara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan video di depan. Nah, dari dengan video itu, anak-anak dapat mengamatinya dan setelah itu anak-anak dapat menuliskan kembali mengenai informasi yang ada dari gambar tersebut dengan tepat. Nah, nanti juga Ibu akan menanyakan video nih. Nah, dari video itu anak-anak dapat membuat sebuah contoh kalimat syarat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Oke, Ibu tanyakan dulu ya gambarnya. Nanti kita simak sama-sama. Oke, sudah terlihat ya anak-anak gambar di depan? Sudah Ibu. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar apa sih ini? Burung Garuda. Banyak sekali burung Garuda. Nah, burung Garuda ini disimbolkan sebagai apa sih di negara kita? Ya, benar, lambang negara. Nah, dari gambar ini apakah ada yang ingin bertanya? Apa sih banteng itu, Ibu Guru? Kenapa? Apa sih banteng itu? Oke, apa sih banteng itu? Kita tampung dulu ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Iya, Kak. Di situ Bu, burungnya itu lagi megang kita Ibu. Di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa Bu? Oke, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya? Nah, kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar ya. Nah, dari gambar ini kita akan
Iya, terima kasih. Nah, coba lengkapi bagian-bagian yang kurang dari burung Garuda ini. Nah, yang ditentukan oleh temannya di depan ini. Oke, benar ya. Nah, coba jelasin dulu ke temannya dari bagian-bagian yang sudah ditempelkan ini. Oke teman-teman, di sini tadi saya membantu ibu menempelkan bagian simbol-simbol yang ada di perisai burung Garuda. Ada lambang banteng, ada pohon beringin, batu dan kapas, rantai dan juga bintang. Iya, benar ya. Kita baca dulu temannya. Nah, ini buat hadiahnya ya. Nah, oke itu ya. Jadi bagian-bagian dari yang kurang tadi itu di bagian perisainya. Nah, ada yang menyebutin lagi nggak bagian-bagian dari lambang negara? Menurut itu apa aja? Ini kan bagian perisainya. Nah, selain dari itu, apakah ada bagian yang lainnya? Kaki, ya. Nah, apalagi? Kepala, Ekor, leher, Ekor, kemudian sayap, apalagi? sayap, Ya, leher, apalagi? kepala. Ya, kepala. Nah, benar semua ya. Nah, sekarang sesuai yang udah Ibu bilang kemarin, kita juga akan nonton video nih. Nah, Ibu tampilkan dulu ya videonya. Perhatikan ya untuk silakan videonya. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap. Nah, dari video tadi yang sudah anak-anak simak atau sudah dengarkan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Tadi Bu di video bilang kalau dalam membuat kalimat saran itu harus pakai kata sebaiknya. Itu kenapa harus pakai kata sebaiknya Ibu? Oke, pertanyaan bagus ya. Kenapa sih kalau kalimat saran itu harus menggunakan
Ya, Meka ikut juga ya. Iya, Bu. Ya kira-kira. Ayo Meka, jangan dulu main-main. Iya, dulu namanya. Malas deh guru. Sebaiknya alangkah baiknya sama mandi. Susah nggak soalnya? Tidak ya Bu. Oke. Ayo maju biar. Kelompok kami nomor 1. Bentar dulu. Sudah jadi. Apakah sudah jadi semua? Sudah. Tinggal satu, ayo cepat. Apakah sudah jadi? Sudah ya Bu. Oke, sudah. Sebaiknya kamu sebaiknya kamu Oke, sudah semua ya. Nah, kelompok siapa nih yang mau maju dulu? Ayo, maju, Via. kamu pintar. Oke, coba bacakan ke teman-temannya. Yang pertama adalah berdasarkan teks di atas bukan informasi mengenai lambang negara. Nah, lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Nah, benar nggak jawabannya? Benar. Kemudian, Yang kedua, buatlah minimal 3 contoh kalimat saran atau ungkapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebaiknya kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, alangkah baiknya kamu mandi sebelum berangkat sekolah. Ketiga, sebaiknya kamu baca doa sebelum tidur. oke, gimana jawabannya, benar nggak? Benar. Benar, kita kasih aplaus dulu. Oke, bacakan di depan. Nah, bacakan ya. Baik, soal yang pertama, berdasarkan teks di atas, sebutkan informasi mengenai lambang negara. Jawabannya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Benar nggak? Benar. Lanjut. Yang kedua, jawabannya, baiknya bisa mencuci tangan sehari-hari. Sebaiknya bisa mencuci tangan sebelum makan. Benar nggak? Benar. Satu lagi. Baca lagi. Alangkah lebih baik jika dapat pulang ke rumah hari ini. Oke, benar nggak? Nah, kita kasih aplaus semuanya. Oke, benar semua ya. Nah, dari tadi kan kita ini sudah banyak melakukan kegiatan dan tidak terasa kita ingin tutup pembelajarannya. Sebelum kita menutup, ada yang mau bantu ibu nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, Via. Tadi kita sudah belajar mengenai simbol-simbol Pancasila dan kita sudah belajar tentang kalimat saran dan menyebutkan contoh-contoh kalimat saran. Ya benar ya, kita kan sama dulu Via. Nah, oke, jadi benar yang sudah dijelaskan oleh Via tadi disimpulkan. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya tadi pertanyaan temannya. Yang pertama tadi Via, Bu, kenapa ada banteng? Nah, banteng itu merupakan salah satu simbol dari apa? Sila Pancasila, benar. Ada yang tahu nggak simbol keberapa itu? Keempat. Benar, sila keempat. Nah, dan di situ bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan selanjutnya tadi ada pertanyaan dari temannya juga. Nah, pertanyaannya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itulah artinya yaitu walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, contohnya di kelas ini, anak-anak kan pasti sukunya berbeda-beda ya. Iya. Nah, sukunya berbeda-beda tetapi kalian tetap bersatu. Nah, tadi juga ada
Kita ngapain, Bu? Nah, kita sekarang ini mau tepuk bulu burung Garuda.